sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast kita sudah kedatangan seorang inovator nih. Beliau adalah Bapak Septiadi Kusuma SEMM yang berasal dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah Kasubit Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah. Nah, inovasinya kali ini berjudul Erekon. Apa itu Erekon ya? Kita langsung saja tanya ke narasumbernya. Halo Pak Wahyu, apa kabarnya nih? Baik. Baik ya Pak, sehat terus ya Pak ya? Ya. Pak, ini inovasinya adalah Erekon nih Pak. Nah, Ya. mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu Pak itu Erekon? Di Bapenda itu kan terdiri dari 29 UPTB. Dalam kebiasaannya, Bapenda itu mengadakan rekon secara tatap muka. Dengan jarak tempuh 29 UPTB yang jauh-jauh itu. Di sini saya berpikir gimana caranya mengefisienkan waktu agar lebih singkat, mempersingkat waktu dan juga mempermudah dalam pelaksanaan rekon. Dengan terbangunnya aplikasi ini mengurangi pertemuan tatap muka. Jadi dengan aplikasi ini kita cukup satu klik aja sudah dapat persamaan data transaksi per hari. Oke, jadi ini suatu aplikasi tentunya yang mempermudah pegawai ya Pak ya, di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah Pak, ini tentunya mungkin sejak tahun berapa nih Pak inovasi ini muncul? Inovasi ini sudah dibangun sistemnya di tahun 2020. 2020. Waktu zaman COVID sedang tinggi-tinggi. Jadi dibangunnya sistem ini. Jadi seperti yang Bapak singgung tadi ya, untuk mengurangi interaksi ya Pak, dimana kan dulu kita tatap muka. Karena kan seperti yang kita tahu ini sahabat inovasi tentunya COVID-19 kemarin kan penyebarannya melalui interaksi ya Pak ya. Nah Pak, ini salah satu tujuannya tadi untuk itu ya Pak ya. Apakah ada tujuan khusus yang lain nih Pak dari inovasi Erekon ini? Ya, tujuan khusus kayak ini. Kalau kita ada sistem ini, ada sistem kontrol. Kalau kita secara manual, kita agak susah menemukan selisih-selisih angka. Kalau dengan menggunakan aplikasi, selisih angka itu dapat dengan mudah diketemukan. Jadi permasalahan itu dapat menghemat waktu dalam menemukan titik selisih dari angka-angka tersebut. Oke, karena kan sudah sistem yang mengerjakan ya Pak ya. Nah, kalau dari prosesnya sendiri itu seperti apa nih Pak untuk inovasi Erekon ini? Cara kerjanya? Di situ kan ada Bank Sumsel Babel, ada BPKAD, ada Bapenda. Apabila ada pembayaran dari Bank Sumsel Babel, di situ kan ada masuk di kas daerah. Betul. Otomatis pihak Bank Sumsel yang akan menginputnya. Nah, Bapenda juga pasti ada transaksi di sana. Jadi kalau setiap posting per hari, di situ nanti kalian angka yang dari Bank Sumsel berapa, dari Bapenda berapa. Jadi ketika Bank Sumsel menginput, dari Bapenda juga harus menginput. Ketika itu tidak sama, jadi muncul selisih itu di mana. Jadi di situ nanti kita kelihatan transaksi tersebut ininya dalam jika ada perbedaan atau selisih tadi ya Pak ya. Jadi misalnya letak yang ada kesalahannya lah ya Pak ya, apakah dari sisi Bank Sumselnya ataupun dari Bapendanya. Misal ada satu berkas yang belum disetor atau sudah disetor, nanti kelihatan angka yang muncul, misalnya di sini sekian puluh juta, ternyata di Bapenda sekian, ternyata yang di Bapenda ternyata belum mengposting. Setelah diposting nanti sama jadi munculnya angkanya. Sahabat inovasi kan memang seperti yang kita ketahui, seperti bank saja kan bisa terjadi selisih ya Pak ya. Apalagi kan yang kita ketahui Samsat ini kan melayani sehari mungkin bisa berapa banyak ya Pak ya, untuk pelayanan ribuan bahkan. Jadi sangat penting sekali nih adanya inovasi Erekon ini ya Pak ya. Nah, kalau dari hambatannya nih Pak, apa nih? Hambatan pelaksanaannya. Bapenda itu kan terdiri dari UPTB. UPTB kan masih ada yang jauh-jauh kayak di
Empat Lawang, Muratara, itu akses internet kadang terganggu. Oke. Jadi pelaksanaan aplikasi Rekon ini kalau misalnya terkena hujan itu kadang kan suka jaringannya bermasalah. Oke. Jadi memang kalau ada terkendala cuaca atau jaringan, kalau terjadi perselisihan mungkin ditunggu normal dulu ya Pak ya, baru bisa ditemukan nanti Ya, selisihnya di mana ya? ya nanti kalau misalnya kan masih selisih, Mhm. kalau sudah posting baru kelihatan lagi angka yang sudah normal, sudah Oke, normal. jadi butuh waktu yang lebih banyak ya Pak jika ada Ya. terkendala tadi ya. Nah Pak ini dalam mengerjakan e-rekon ini apakah harus tenaga khusus atau memang semuanya disosialisasi atau diberikan bimbingan teknis nih terhadap aplikasi e-rekon ini? Kalau membangunnya itu Mhm, kami menggunakan salah satu IT Bapenda, mhm, tapi dibantu juga dari pihak Unsri mhm, sebagai vendor pengerjaannya. Nah, mhm. untuk sosialisasi di Bapenda kami sendiri yang mensosialisasikan, memberikan user password. Jadi setiap masing-masing bendahara bertanggung jawab atas user dan password Oke. eh, e-rekon tersebut. Masing-masing Mhm, UPTB mempunyai masing-masing. mhm. Jadi tentunya, tidak sembarangan ya, Pak, ya, karena kan ini berhubungan dengan angka tadi ya. Kalau sampai ada kesalahan kan bisa membutuhkan waktu lebih lama ya untuk mencari miss-nya tadi di mana ya, Pak, ya. Nah, Pak, kalau dari bimbingan teknis dan semuanya ini sudah berjalan nih, hambatannya tadi kan hanya jaringan ya, Pak, ya, sudah cuaca kan juga memang mempengaruhi jaringan ya, Pak, ya. Nah, kalau untuk harapan ke depannya nih, seperti apa nih, Pak? Harapan ke depannya. Ini kan sistemnya sudah terbangun, Mhm, eh, pengenalan sudah dilaksanakan. mhm. Tinggal kemauan dari UPTB untuk segera menerapkan secara total aplikasi ini di kantor sehingga mempermudah dalam pekerjaan. Oke, jadi memang masing-masing, cabang atau wilayah di bawah Bapenda provinsi ini semuanya disosialisasikan, Pak, ya, untuk Iya, memakai aplikasi di mana juga nih sahabat inovasi tentunya aplikasi ini juga mempermudah tadi ya seperti yang Bapak jelaskan di awal jika memang terdapat adanya miss ya, Pak, ya. Oke nih, Pak, eee, kalau untuk siapa saja nih, Pak, yang, membantu atau mensupport dalam kegiatan inovasi ini? Silakan. eh, pertama-tama yang membantu tim ahli dulu. Mhm, Dari tim ahli ini saya kan punya ide gagasan. Jadi mereka bisa menuangkan dalam sistem. mhm. Jadi dalam sistem tersebut dibikinlah regulasi, ditetapkan yang pasti didukung dana anggaran dari APBD Bapenda. Jadi Oke, kalau emang itu harus dianggarkan kan ini kan pihak ketiga, jadi mhm, butuh penganggaran. oke. Nih Pak mungkin terakhir ya Pak, ada ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang sudah men-support nih untuk inovasi ini silakan. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Mhm, Selatan yang telah membantu terlaksananya aplikasi e-rekon ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah, mhm. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Kabid P2 Padda, rekan-rekan terkait pihak ketiga, dan teman-teman UPTB yang terlibat dalam pembangunan aplikasi ini. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat maksimal membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah dan meminimalisir kesalahan. Oke nih pada Pak Wahyunya terima kasih sekali ya Pak, sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya kita tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi ya Pak. Nah sahabat inovasi tentunya belajar dari Pak Wahyu nih. Kita harus peka terhadap lingkungan kita, salah satunya adalah lingkungan pekerjaan yang membutuhkan seperti sekarang ini kan era digitalisasi ya, Pak, ya. Jadi memang suatu penghitungan diperlukan, untuk membantu penghitungan manual diperlukanlah perhitungan secara digital yang dinamakan tadi inovasinya adalah inovasi e-rekon dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sahabat inovasi tentunya kita sebagai, manusia ataupun bisa itu pegawai, bisa itu mahasiswa, bisa tidak memandang umur juga, apapun pekerjaan kita tentunya jika kita lebih peka terhadap lingkungan kita, lebih peka terhadap masalah apa yang ada di sekitar kita, tentunya dalam menjawab permasalahan tersebut bisa melahirkan suatu inovasi. Dan sahabat inovasi tentunya tidak perlu khawatir nih, dalam menciptakan suatu inovasi, ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.
tua